sahabatku, yuk di sini aku akan membuat cemilan yang anget-anget, cocok untuk cuacanya teman-teman. Kebetulan di sini aku juga ada stok tempe dan juga ada stok daun bawang. Ngomong-ngomong, halo teman-teman, apa kabarnya kalian semua ya? Semoga dilimpahkan rezeki, dimudahkan segala urusannya. Yang penting tetap bahagia, amin. Di sini aku mau membuat cemilan sepanjang masa teman-teman ya, berbahan dari tempe. Dan ini daun bawangku masih seger banget. Aku simpan seperti ini 1 minggu masih banyak bagus teman-teman, karena daun bawang ini kalau disimpan seperti ini tahan lama, dan juga tapi dengan syarat jangan dicuci teman-teman ya, dipotong, lepas itu disimpan di tupperware. Nanti mau masak baru kita cuci. Oke, singkat cerita, di sini aku akan cuci dulu untuk daun bawangnya. Saya ambil secukupnya aja. Hari ini mulut terasa sedikit mau ngemil teman-teman ya. Untuk cemilanku yang satu ini murah meriah ya teman-teman ya, merakyat, berbahan dari tempe, daun bawang. Sudah jadi cemilan yang mengenyangkan juga untuk perutnya, dan juga disukai untuk semua kalangan ya, karena ini cemilan yang sangat mendunia, merakyat, dan juga cemilan sepanjang masa seperti itu. Oke, untuk daun bawangnya aku potong seperti ini aja ya, tidak usah aneh-aneh ya, menurut teman-teman aja, mau besar atau kecil potongnya itu diselerakan atau ditentukan sesuai sendiri. Dan yang ngomong-ngomong, untuk tempenya ini aku simpan tempe ini sudah 1 minggu. Awalnya belinya juga cantik putih, tapi lama-lama juga sedikit besem. Alternatif aku buat cemilan aja. Untuk tempenya ini kita potong opsional, tapi menurut aku saya potong nipis teman-teman, karena aku tidak suka tebal. Mendoan itu paling suka kalau buat tempe kemul atau mendoan itu sedapnya dipotong nipis teman-teman, jadi dimakan itu crunchy ya, seperti itu. Tapi terpulang dari kalian semua, selera kan tidak sama ya, lidah pun menurut masing-masing ya, seperti itu. Nah, aku potong kecil-kecil seperti ini aja, dan aku ketepikan dulu. Nah, sudah siap teman-teman, dan saya akan kemas dulu ya untuk tempatnya, karena minta maaf, tempat saya juga sempit ya, tidak ada meja yang sesuai atau dapur meja yang sesuai untuk kita, atau itulah ya, tidak punya meja yang sesuai untuk saya buat prepare ya, seperti itu teman. Oke, selanjutnya di sini aku sediakan tepung gandum ya. Aku membuatnya semua instan, tidak ada ulek mengulek ya teman-teman. Aku mau cara yang simple aja, yaitu aku pakai tepung gandum 3 sendok makan, dan tepung ubi kayu 1,5 sendok makan. Jadi perbandingan 3 sama separuh, sama 1,5 ya, separuhnya berarti. Dan di sini aku akan masukkan untuk lada serbuk putih dan juga garam, biar rasa gurih dan enak, sedikit ada rasa pedas-pedasnya gitu ya. Dan juga itu serbuk kunyit sedikit, secukupnya aja, karena mau ada rasa bau yang wangi ya dari serbuk kunyitnya itu. Dan juga mau sedap lagi kita masukkan Maggi cukup rasa, tapi semua opsional, boleh pakai tidak boleh pakai, karena aku sudah terbiasa menggunakan penyedap ya, seperti itu. Pokoknya terpulang dengan masing-masing. Dan di sini aku menggunakan serbuk bawang putih teman-teman, aku pakai 1/2 sendok teh aja, secukupnya. Ini semua aku serba instan, yang mudah dan praktis, senang aja. Dan di sini kita masukkan air secukupnya aja. Ini semua teman-teman sudah tahu ya cara membuatnya lah ya, cuman aku mau sharing. Semoga menginspirasi, dan kalau semua bumbunya tidak sama, karena terpulang dengan masing-masing orang seperti itu ya, seleranya
sendiri-sendiri tapi rasanya juga tetap sama. Oh ya nggak teman-teman, ngomong-ngomong saya terlupa dengan serbuk ketumbar. Taruh ini lebih wangi lagi ya. Seperti itu. Jadi kan namanya orang itu masak itu kan tidak sama, bahannya sama tapi cara masaknya dan cara menggunakan bumbunya juga tidak sama. Untuk saya membuatnya dengan cara yang simple aja tapi rasanya tetap enak banget teman-teman ya. Coba deh kalau teman-teman tidak penasaran. Dari tepungnya juga selalu masukkan tepung ubi kayu biar nanti rasanya lebih crunchy, dan masukkan juga ini untuk daun bawang yang sudah kita potong. Lepas itu kita sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Ini kita rasa kalau sudah betul cukup, kepekatannya rasanya juga sudah cukup, kita ketepikan dulu. Oke, dan di sini untuk cara saya teman-teman ya, kadang kalau saya beli dekat luar itu tempe mendoan itu dari luarnya ada rasa, tapi mendoannya itu kalau dimakan tidak ada rasa, tawar ya. Jadi untuk saya sendiri, inisiatif saya sendiri, saya akan rendam terlebih dahulu teman-teman ya, menggunakan penyedap atau Maggi cukup rasa, campur air sedikit ya, kita gaulkan sehingga sebati. Ini menurut saya, tapi opsional, jika teman-teman tidak suka boleh di skip ya, karena saya mau rasa dari dalam dan luar semua ada rasa. Nah ini rendam dulu untuk tempenya ini selama 10 menit atau 15 menit ya, agar nanti kalau kita dimakan tempenya itu ada rasa teman-teman. Tempenya ada rasa, tepungnya juga ada rasa, jadi enak banget lah pokoknya ya. Pokoknya kalau penasaran coba deh, buktikan ya. Nah ini kita gaulkan sebati seperti ini, kita diamkan dulu selama 15 menit atau 10 menit. Oke. Nah ngomong-ngomong, sambil menunggu tempe saya marinasi meresap dulu ke bumbu, kita lihat cuaca. Kita keluar dari balkoni, kita lihat cuacanya yang ada di Malaysia. Cuacanya sangat sedap untuk tidur teman-teman, yaitu mendung ya. Nih tidak ada cahaya, tidak ada hujan, tapi mendung, redup-redup aja seperti ini, sangat cocok untuk tidur ya. Nah ini keadaannya juga sepi karena orang semua pada kerja ya. Kalau di Malaysia ini betul-betul rakyatnya banyak sibuk ya, semua pada beraktivitas masing-masing. Dan saya perlihatkan juga untuk tanaman saya tinggal seadanya saja, hanya pandan, kencur, dan juga nih daun bawang. Sudah mau mati tapi masih hidup ya. Saya tanam ini macam daun bawang nih karena saya kalau beli tidak habis pakai, rusak, buang teman-teman. Alternatif saya tanam sendiri, senang untuk ambil secukupnya aja. Seperti itu menurut saya. Oke, kita lanjut lagi masuk ke dalam. Oke teman-teman, setelah kita buat selingan, tengok cuaca ya di Malaysia sini. Cuacanya mendung terus teman-teman. Di tempat kalian seperti apa ya cuacanya ya. Jadi sangat enak sekali buat cemilan-cemilan seperti ini ya. Ini cemilan yang sepanjang hayat, seumur hidup ya teman-teman. Cemilan murah meriah. Oke, ini aku sudah siapkan minyak, dan tempe juga sudah aku rendam selama 10 menit ya, atau 15 menit. Dan sekarang saatnya kita untuk menggoreng. Bismillah.
Nah, seperti ini hasilnya. Ini ialah cemilan sepanjang masa, murah meriah, bisa dinikmati kapanpun ya, yaitu mendoan kemul ya, atau tempe kemul. Ini kalau di Jawa Timur panggil tempe kemul ya. Kalau di saya namanya, di Jawa Tengah namanya mendoan. Memang enak banget, apalagi dipadukan dengan ini nih. Cabai ya. Cili padi. Nih. Nah, lebih nikmat banget. Ataupun dengan nih sambal kecap. Masya Allah, dicocol dengan sambal kecap. Wah, endulita banget teman-teman. Banget ya, ini sambal kecapnya juga nikmat banget. Dan juga minumannya nih ditemani dengan minuman green tea panas. Wah, asoy banget teman-teman. Nah, semoga menginspirasi kalian semua yang bingung mau buat cemilan. Nah, inilah cemilan mendunia atau cemilan sepanjang masa, mendoan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton.